Sebagai sebuah nama, Yaakob Utama saya kenal ketika beliau masih berkantor di PT Kinta di Jalan Pintu Besar Selatan, Jakarta Kota, memimpin majalah populer Intisari. Kalau demensia belum menghinggapi ingatan saya, pada akhir 1964 atau awal 65, ketika usia saya belum genap 22 tahun, kantor di mana saya bekerja, yang terletak di seberang PT Kinta, menugaskan saya untuk mempersiapkan majalah dengan format dan isi sama dan sebangun dengan Intisari. Perjalanan waktu menentukan lain. Majalah yang saya persiapkan itu, jangankan terbit, namanya pun belum sempat diucapkan. Belasan tahun kemudian, ketika saya bekerja sebagai reporter majalah Tempo, seperti mendapat berkah, untuk pertama kali saya berjabat tangan dengan Pak Yaakob. Saya memperoleh assignment untuk menulis mengenai Bobo yang baru saja terbit. Ketika diwawancarai, Pak Yaakob didampingi Adi Subrata, pemimpin redaksi majalah anak-anak itu. Waktu itu Pak Yaakob dan Adi Subrata sudah tidak berkantor di Pintu Besar Selatan yang sumuk dan berisik. Tetapi di sebuah rumah besar di Jalan Palmerah ini, saya menyalaminya lagi. Tetapi diiringi rasa turut berduka di ruang utama rumah itu juga saat Pak Oyong meninggal dunia pada 1980. Saya juga menulis tinjauan untuk sebuah buku Pak Yaakob mengenai demokrasi. Dari tepi perlahan merangkak ke tengah untuk memuliakan kebebasan mengutarakan pendapat. Buku tersebut beliau tulis di era Jenderal Soeharto saat kemerdekaan berpendapat merupakan sebuah mimpi yang muskil. Sebagai nakoda Kompas, Pak Yaakob bertahan dengan dua ancaman gelombang. Pertama, kekuasaan yang otoriter dengan memanfaatkan birokrasi pemerintahan yang efektif, militeristis. Kedua, gelombang lain berupa kontrol liar yang dilancarkan oleh mereka yang memanipulasi agama dan memberhalakan intoleransi untuk membungkam media. Bermanuver di antara dua gelombang itu, Pak Yaakob boleh dianggap orang sedang zigzag untuk mencari aman. Namun ketika jalur kehidupan sudah terancam, Pak Yaakob menenggelamkan kecurigaan banyak orang itu ketika beliau tampil sebagai saksi untuk mendukung gugatan majalah Tempo di Pengadilan Tata Usaha Negara pada 1995. Ketika itu, Jenderal Soeharto dengan segala perangkat kekuasaannya masih sebuah meriam yang siap didentumkan. Pintu penjaranya masih mengancam. Manakala dipertaruhkan antara karam atau layar terus berkembang, Pak Yaakob dengan suaranya yang bergetar, dengan kata-kata yang benderang di depan hakim, dia menegaskan bahwa kebebasan pers adalah prinsip. Gugatan Tempo dimenangkan. Kemenangan yang membuat pemimpin redaksi Tempo, Gunawan Muhammad, seperti terkesima, tak percaya dengan apa yang dia saksikan. Yang dikemudikan Pak Yaakob bukan lagi kapal kayu antar pulau, tetapi Titanic yang sudah melihat lambaian tangan di pantai tujuan. Dengan mengucapkan kebebasan pers sebagai prinsip dan tinta yang membasahi pena adalah hati nurani sebagai bendera yang terpancang di layar tiang, maka tak bisa tidak takdir halaman Kompas adalah memihak kepada mereka yang dimarginalkan, dibungkam. Pak Yaakob yang saya muliakan, terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan
untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada saya untuk memenuhi hidup saya dengan mengangkat nasib mereka yang tersisihkan, dikorbankan kekuasaan dengan kata-kata. Kata-kata yang menjadi kekayaan saya satu-satunya. Pak, getar suaramu, kenangan abadi untukku.